Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Oke. Nah, malam ini kita akan tetap membahas surat Galatia. Ya, kita minggu lalu kita sudah sampai di Galatia pasal yang ketiga. Ya, kita masih tetap membahas pasal yang ketiga. Ya, karena pasal ketiga itu ada beberapa poin yang penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang telah kita bahas Rabu yang lalu, yaitu di mana Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya melalui iman, di mana istilahnya justifications by faith, di mana kita dibenarkan melalui iman di dalam Yesus. Kita dibenarkan karena kebenaran Yesus, bukan karena kebenaran kita. Nah, ini tentu ada hubungannya ya dengan surat Roma pasal yang ketiga. Saudara bisa baca di sana ayat yang ke-28, dibenarkan karena iman. Kemudian saudara bisa baca lagi di Roma pasal 4 ayat 24-25, kita dibenarkan karena iman. Kemudian di pasal 5 ayat 1 kita dibenarkan lagi dengan iman. Jadi saudara, justification by faith ini adalah dasar iman Kristiani yang tidak bisa kita bantahkan, ya, bahwa keselamatan di dalam dispensasi kasih anugerah Allah atau dispensasi gereja, kita diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-15. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan hukum Taurat dan iman. Apa itu perbedaan hukum Taurat dan iman? Nah, mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-10 sampai ayat 15. Oke, mari kita lihat. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum Taurat, di bawah hukum ya, di bawah kutuk maksudnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Nah, jadi semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, sekarang kenapa orang Israel yang diberikan hukum Taurat, lalu mereka yang bekerja dalam hukum Taurat disebut di bawah kutuk ya? Nah, begini, saudara-saudara ya, orang Yahudi yang diberikan hukum Taurat itu kan termasuk 10 hukum ya, termasuk hukum-hukum seremonial, hukum sipil dan sebagainya. Kalau kamu tidak mentaati hukum itu dengan baik, dengan benar, ya kamu akan dihukum istilahnya. Dikutuk-kutuk itu artinya kamu akan dipanis, dihukum. Ya, misalnya, kalau kamu berzina, hukumannya apa? Waduh, itu hukumannya dilempari dengan batu loh. Bayangkan, maka itu kutuk kan istilahnya kan? Hukuman berat sekali. Kalau kamu menghina orang tuamu, wah berat lagi. Kamu bisa dibunuh. Nah, kalau kamu membunuh orang dengan sengaja, dengan ikhtiar dari hatimu, wah hukumannya tak ada ampun. Makanya disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi itu kan ya. Ya, you bunuh orang, kamu akan dibunuh atau istilahnya capital punishment. Ya, sekarang banyak negara-negara sudah menghapus tuh ya capital punishment. Jadi masih ada sebagian negara yang masih menerapkan hukuman capital punishment ya, hukuman mati. Di Indonesia masih ya, hanya menghukum mereka tuh lama sekali, sudah berapa tahun, 4 tahun baru dihukuman mati gitu ya. Sudah dia nikmati beberapa tahun, kemudian baru dia dieksekusi istilahnya. Oke. Nah, saudara, jadi terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam kitab. Wah, itu dia. Kalau you nggak setia, udah habis deh Anda. Ya, ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan Taurat
adalah jelas. Nah, Paulus jelas ini ya, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Oh iya, orang yang benar. Kapan kita dibenarkan? Ya pada waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, ya kan kita dibenarkan. Nah, kalau kita telah dibenarkan, maka kita akan hidup oleh iman, bukan hidup dalam hukum Taurat, tapi dalam iman. Oke, iman dalam Kristus Yesus. Nah, ayat 12. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Nah, jelas. Ya, yuk melakukannya, yuk hidup. Ya, yuk kalau nggak setia, ya udah, kamu pasti dihukum kan? Ya kan, sangat jelas ya. Bukan karena iman, karena Anda harus mentaatinya. Nah, melainkan siapa yang melakukannya, ya akan hidup karenanya. Iya, betul. You lakukan, ya you akan hidup. Kan? Gitu. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Waduh, ini Yesus yang menggantikan kita ya. Yesus yang mengambil posisi saudara dan saya. Harusnya kita ini orang yang berdosa ya. Kan jelas di Roma pasal 3 ayat 23 ya. Semua orang telah berdosa. Kalau TB kan terjemah kehilangannya. Kita mengatakan kurang kemuliaan Allah. Jelas orang berdosa harus dihukum. Tapi Tuhan mengambil tempat kita. Oke, kemudian kalau kita lihat di Roma pasal 6 lagi ayat 23, oke, upah dosa. Nah, itu maut di situ mengatakan. Tentu maut itu jelas menunjukkan kepada hukuman neraka ya. Ya kan? Tapi apa? Tapi ada kasih karunia Allah kan? Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sangat jelas saudaraku ya. Nah, karena itu kita lihat ini sangat berbeda kan? Hukum Taurat dan iman. Ya, ini sudah membuat atau memberikan kepada kita pemahaman yang sangat jelas sekali mengenai bedanya hukum Taurat dan iman di dalam Yesus Kristus, saudara ya. Kemudian ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, nah, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Puji Tuhan. Nah, kemarin kita ada bahas mengenai kenapa kamu tuh sebodoh itu ya. Paulus mengatakan kepada orang Galatia, kamu kan menerima anugerah kan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kasih karunia, ya karena iman kepada Yesus kita menerima roh, ya, menerima roh itu. Oke. Nah, jadi poin yang pertama yang kita bisa jadi pelajaran bagi kita yang di ayat yang ke-10 dan 14 ini, perbedaan hukum Taurat dan iman itu sangat jelas, ya kan? Sangat jelas sekali. Ya, karena yang melakukan hukum Taurat ya akan hidup. Kalau you tidak melakukan ya kamu akan dikutuk, dihukum. Nah, ini sih bisa kita lihat jelas ya. Orang-orang yang tidak mentaati hukum Taurat itu akan berakhir di neraka. Masih ingat ceritanya orang kaya dan Lazarus? Nah, sangat jelas. Ya, yang satu di Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Nah, maka ada hubungannya dengan Bapak Abraham ini ya kita ya kalau disinggung oleh Rasul Paulus ya. Abraham kan dia dibenarkan kan dia percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar karena percayanya, ya kan? Nah, karena imannya itu dan perbuatannya pun dihitung sebagai kebenaran itu. Oke. Nah, maka itu berkat Abraham sampai kepada masa lain itu adalah mengenai berkat rohani itu. Ya, di mana melalui benih Abraham akan datang seorang yang akan menebus kita dari kutuk
itu hukum Taurat. Dialah Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan lihat apa yang dikatakan ya. Nah, oke. Nanti kita lihat di bagian yang lain lagi ya saudara-saudara ya. Di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 ya. Nah, di sini Paulus menekankan ada perjanjian Abraham ya. Artinya Allah ada berjanji kepada Abraham yang digenapi di dalam Kristus kan begitu ya. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh. Nah, ini adalah suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang disahkan sekalipun ia dari manusia. Tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Nah, apa itu? Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Nah, ini keturunannya itu keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Nah, itu keturunannya plural ya. Yang di atas keturunannya satu tunggal dan tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya itu plural seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya ada satu orang dan kepada keturunanmu, kata Allah kepada Bapak Abraham, yaitu Kristus. Nah, begini. Jadi keturunan Abraham yang telah yang Allah janjikan kepadanya itu ya adalah benar-benar keturunan dari rahimnya yang lahir dari rahimnya Sarah ya, bukan yang dilahirkan oleh Hagar. Nah, Hagar punya anak kan Ismail. Tidak termasuk dia ditolak ya. Tapi yang dijanjikan itu adalah benar-benar Abraham punya seed di sini bisa nggak seed itu benih itu ya. Nah dari benih Abraham lah kita lihat ya Ishak lahir. Nah, ini yang Tuhan pilih. Kemudian dari Ishak muncul dua orang atau twins. Nah satu Esau berbulu dan Yakub yang tangannya tidak berbulu halus mulus begitu. Tapi Tuhan memilih Yakub ya. Nah dari Yakub lah benihnya ini yang kemudian lahirlah sang juru selamat melalui keturunan Yakub yang ada 12 suku itu. Dan 12 suku pun dipilih lagi oleh Tuhan yang akan muncul benih itu yang dijanjikan itu yaitu jadi Yehuda. Maka itulah Yesus disebut anak Daud karena Daud berasal dari suku Yehuda. Nah, tidak heran kita, Yesus adalah orang Yahudi. Ya saudara ya. Jelas sekali dia orang Yahudi, dia bukan bangsa lain ya. Makanya orang bilang, oh Yesus itu maksudnya itu dari suku yang lain sebagai nah, ada juru selamat dari suku yang lain nggak ada, hanya dari suku Yehuda saja. Kan begitu, dari bangsa Israel, dari Yesus suku Yehuda. Nah, maka itu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, Yakub punya sumur itu. Dia itu yang ditinggalkan untuk orang Israel itu ya. Jadi Yesus mengatakan kepada wanita itu ya keselamatan datang dari suku Yehuda, adalah dari orang Yahudi, orang Yahudi. Dan orang Samaria itu memahami, mengerti ya, bahwa kenapa Mesias itu akan datang sesuai dengan kitab yang mereka pegang. Mereka pegang kitab apa? Kitab Musa. Orang Samaria itu yang menyembah di Gunung Gerizim itu, di Samaria itu kitab Musa. Karena kitab Musa ada janjian Allah kepada umat Israel bahwa dari keturunan Abraham itu the seed. Nah, itulah Kristus, Christ, Mesias. Jadi mereka ngerti, faham. Maka Yesus bilang, akulah Mesias. Wah, dia kejar. Oh ya Mesias. Akhirnya dia baru panggil orang-orang Samaria yang lain. Karena ada Mesias yang sudah yang ditulis di kitab Musa itu mereka mendengar Yesus dan mereka akhirnya percaya kan? Maka itu mereka buat statement yang sangat penting sebagai dasar iman kita. Dia sungguh-sungguh Mesias, Messiah, Christ.
juru selamat dunia. Nah, itu saudara kita hafal ya. Yohanes 4 ayat 42. Baik, saudaraku yang saya kasih dalam puji Tuhan ya. Jadi ini janji Allah kepada Abraham, the covenant yang kita memegang janji kepada Abraham. Dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara. Jadi coba kita lihat lagi ayat berikutnya yang 17. Maksudku ialah janji yang sebelum telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum. Oh ya, tidak mungkin bisa batalkan lagi ya. Yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji ini hilang kekuatannya. Oke. Jadi keselamatan kita dalam Kristus Yesus hanya dengan iman, bukan pakai hukum Taurat lagi, ya. 18. Sebab jika apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Betul, bukan janji, tapi you harus lakukan hukum Taurat dengan usahamu, bukan janji. Tapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu bukan janji. The gift of God, pemberian Allah kepada Abraham dan tentu kepada kita yang percaya. Maka itu kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita disebut anak-anak Abraham. Maka Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini telah digenapi. Kemudian kita lihat yang terakhir ya, tutup. Tujuan dari hukum Taurat ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Mari kita baca 21. Kalau demikian bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Ya, nah, kalau hukum Taurat itu betul-betul ya mendapatkan menghidupkan kita ya. Tapi nyatanya orang Israel nggak mampu yang mentaati hukum Taurat dengan sempurna ya. Oke. Ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya saja. Oke, percaya saja ya. Nah, jadi tujuannya hukum Taurat ini sebenarnya saudara-saudara ya, sebagai guru pembimbing kita kepada Kristus. Jadi hukum Taurat itu yang diberikan kan Alkitab mengatakan suci, bagus, kudus ya. Yes, kita mengatakan hukum itu kan dari Tuhan. Tapi nah hukum Taurat inilah sebenarnya sebagai guru, tutor, membimbing kita kepada Kristus ya. Akhirnya kita beriman, ya percaya saja ya Yesus Kristus, maka kita dibenarkan dan kita disebut anak-anak Allah. Nah, tujuannya itu hukum Taurat. Oke. Nah, tujuan hukum Taurat adalah iman itu datang yaitu ketika Yesus lahir dan mati menanggung dosa dunia. Ya, maka itu hukum Taurat itu seolah-olah dikatakan Paulus ini tidak efektif lagi. Sebagai keselamatan nggak efektif. Kenapa? Karena Yesus telah datang. Maka Yesus datang itu dengan iman kepada Yesus. Nah, ini ada perdebatan nih saudara ya di antara para rasul pada mula-mula. Kenapa? Itu pada masa rasul-rasul itu masih transisi kita bilang ya. Kalau kita lihat dispensasi itu ya. Kenapa? Karena sebagian masih bilang orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain maka masih harus taat hukum Taurat. Nah, makalah terjadi perdebatan, lalu muncul perdebatan ini diadakanlah sidang kalau boleh katakan sidang raya pertama tentang masalah hukum Taurat. Coba kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, saudara akan punya pemahaman yang benar tentang mengenai hukum Taurat ini ya. Mari kita lihat. Oke. Nah, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6.
Nah, ini sidang. Nah, kalau kita bilang mungkin sidang conference atau sidang untuk membahas tentang doktrin keselamatan loh. Saudara, ini pertama kali ini sidang ini para rasul ini di kota Yerusalem, kota Sion, oke? Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul. Nah, dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, soal itu apa? Tentang itu hukum Taurat itu. Oke, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Mereka mendengar Injil dan percaya, orang bangsa lain itu. Oke. Nah, kemudian ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Orang-orang lain juga diterima Tuhan loh. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh apa? Iman. Nah, iman. Sangat jelas ini ya, saudara-saudara. Nah, maka itu Paulus di sini juga menegaskan bahwa dia memberitakan Injil dan Tuhan memberikan tanda dan mujizat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita lanjutkan lagi di ayat ke-11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia, nah jelas, Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Jadi kita lihat hukum Taurat itu tidak efektif lagi, istilahnya ya, dalam keselamatan itu. Ini keputusan loh, sidang sidang raya tentang hukum Taurat, tentang keselamatan, kan? Sangat jelas. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas ya. Through the grace of the Lord Jesus Christ. Nah sini ya, we shall save in the same manner as they are. Nah, ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa itu. Yang lain-lain itu yang membantah itu. Lalu mereka mendengar Paulus. Nah, Paulus yang ngomong sama Barnabas. Menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Oke? Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Sudah. Nah, saudara bisa baca sebegini. Makanya itu kita lihat dispute, perbedaan pendapat dengan tentang keselamatan telah diselesaikan di sidang. Kalau kita mengatakan istilahnya ya apa, sidang itu kan banyak kan. Eh, Seperti yang terjadi sidang apa nama itu, eh, sidang Nensia, sidang apa yang terkenal ya, ada beberapa sidang itu ya. Di antara orang Kristen ya untuk membahas tentang doktrinalnya. Nah, ini yang pertama kali yang terjadi sidang di kota Yerusalem. Nah, jadi intinya saudaraku yang sekasih, bahwa tujuan dari hukum Taurat itu yang Tuhan berikan sebenarnya itu guru, tutors, membimbing kita kepada Kristus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini. Mari kita berdoa.